Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat salam kepada baginda Rasul SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Episode ke-18 dari Mishkat Ramadan tahun ini. Kita akan membahas, kita mulai masuk pada pembahasan setelah kita menata diri, menata keluarga, sekarang saatnya kita menata umat. Bagaimana Ramadan dan pembebasan Baitul Maqdis. Ini tema kita di Mishkat Ramadan yang ke-18. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus juga mulai melakukan the great reset dalam peradaban kita. Bagaimana meriset pola ibadah kita yang berdampak dan akan berdampak kepada kualitas peradaban kita. Kita harus menjadikan Ramadan ini ya dari spirit ibadah menuju kesadaran sejarah dan tanggung jawab umat. Pertama, persoalan Baitul Maqdis ini sebagai kesadaran sejarah dan tanggung jawab umat kita itu harus kita sampaikan apa adanya, bahwa ini bukan masalah politik. Baitul Maqdis, sekali lagi saya tekankan, saya underline, garis bawahi, dan saya bold dengan huruf besar. Catat baik-baik, Baitul Maqdis Palestina bukan masalah politik yang bisa dihidangkan dan dinegosiasi di atas meja perundingan. Baitul Maqdis adalah soal akidah. Baitul Maqdis bukan sekedar wilayah sengketa. Ini adalah amanah yang mengalir deras dalam darah keimanan kita. Sebab ia adalah kiblat pertama kaum muslimin. Ingat sabda Nabi SAW, bagaimana Rasulullah dan sahabat itu sholat. Nah, mulai dari periode Mekah sampai 15 atau 16 atau 17 bulan itu di Madinah beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis adalah masjid suci yang ketiga bagi umat Islam. Yang ketiga adalah dia merupakan titik awal keberangkatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa surat Al-Isra ayat pertama ini menjadi standar akidah buat kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Inilah piagam, kalau boleh dikatakan, sertifikat kepemilikan umat Islam atas Masjidil Aqsa. Kok bisa mengklaim berdasarkan sertifikat, berdasarkan ayat? Iya, kenapa tidak? Yahudi saja berani dia, bangga dia. Terang-terangan terus terang menyatakan, kami punya hak milik atas Palestina dan Yerusalem, Masjidil Aqsa ini karena ayat suci kami mengatakan demikian. Terus, kita minder. Kita inferior. Hanya Yahudi yang boleh mengatakan itu berdasarkan kitab sucinya? Sungguh tercela, sungguh memalukan umat ini yang tidak berani menyatakan kebenaran dan tidak berani berterus terang dengan kebenaran fakta yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Teman-teman, Ramadan itu apakah pelarian? Tentu tidak. Ramadan justru harus menjadi bulan kebangkitan. Sebab apa? Realitas sejarahnya, ya, di bulan Ramadan ini ada kemenangan-kemenangan besar yang terjadi, yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Yaitu peristiwa Perang Badar. Inilah kemenangan eksistensial pertama Islam. Yang kedua adalah Fathu Makkah, penaklukan terhadap kiblat pertama umat Islam, ya, yang terjadi tanpa pertumpahan darah. Lapar kita boleh lapar, fisik kita boleh lapar, mohon maaf.
Tapi fisik kita harus tajam. Sebab apa? Puasa tidak hadir untuk melemahkan tubuh kita, teman-teman. Tetapi puasa justru hadir untuk menjernihkan arah perjuangan. Ramadan itu adalah bulan spiritualitas yang melahirkan keberanian dan visi peradaban. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, pembebasan tidak bisa dilakukan dengan emosi, dengan amarah, dengan sektarian. Tidak. Baitul Maqdis tidak bisa dibebaskan oleh kerumunan-kerumunan umat yang marah-marah. Tetapi dia akan bisa dibebaskan dengan izin Allah oleh barisan Muslim yang beradab. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Surat Shaff ayat 2. Allah mencintai orang-orang hamba-hambanya yang berjuang di jalannya dalam keadaan apa? Berbaris dan rapat untuk menjemput kemenangan. Pembebasan Baitul Maqdis bukan sekedar urusan senjata, melainkan dia adalah hasil kematangan moral umat Islam. Perhatikan dalam sejarah kejayaan Islam. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi sebagai ikon perjuangan yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan kerajaan salib. Ya. Dari penjajahan asing. Ya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia rumuskan? Apa yang dia perjuangkan selama ini? Kita bisa belajar dari beliau, sosok yang hebat, yang namanya harum sekaligus menakutkan bagi bangsa asing, terutama bangsa Yahudi. Saking takutnya Benyamin Netanyahu itu tidak suka kalau ada Muslim senang membaca riwayat Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dia mengkhawatirkan munculnya teroris-teroris baru di Gaza dengan cara bagaimana? Dengan analoginya akan lahir Saladin yang baru. Salahuddin. Apa yang kita bisa pelajari dari sosok beliau ini? Sosok yang istimewa ini. Penakluk dan pembebas kedua Baitul Maqdis setelah Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama kita belajar dari beliau bahwa edukasi umat lebih besar daripada sekedar tindakan militer. Salahuddin membangun pendidikan Islam yang kuat dan tangguh sebelum dia membangun pasukan yang kuat. Yang kedua, Salahuddin mengupayakan menginisiasi persatuan umat. Itu artinya apa? Persatuan umat ini lebih besar daripada konflik-konflik sektarian yang ada dalam tubuh umat ini. Dan apa yang dilakukan Salahuddin adalah menyatukan umat sebelum menghadapi musuh yang real, yang hakiki, yaitu tentara salib. Pelajaran yang ketiga, akhlak yang beliau tunjukkan itu lebih besar daripada strategi militer manapun. Maka itu dia bekerja untuk memperbaiki moral umat Islam, memperbaiki moral pasukan dan tentaranya sebelum menata taktik dan strategi militer yang jitu. Maka medan jihad kita hari ini, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tidak hidup di medan perang fisik. Kita mungkin jauh dari medan fisik itu. Dan mungkin belum saatnya kita melakukan jihad fisik seperti saudara-saudara kita, faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Apa yang kita punya di Indonesia? Kita punya medan tempur sendiri. Kita punya 4 pilar perjuangan modern. Yang pertama adalah membangun kesadaran umat. Yang kedua, kita harus menguasai ilmu dan narasi yang tepat. Yang ketiga, medan juang kita di ranah kemanusiaan dan spiritual. Jihad intelektual, yaitu jihad kesadaran. Apa jihad kesadaran ini? Yaitu bagaimana kita melawan normalisasi, penindasan, dan menolak lupa sejarah kelam bangsa Yahudi. Yang kedua, jihad ilmu dan narasi. Bagaimana kita harus menguasai wacana, memenangkan media, dan diplomasi global. Yang ketiga, dengan jihad kemanusiaan, membela para korban dan mustadafin,
tanpa membenci nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat dengan jihad spiritual, kekuatan doa, kesabaran, dan keteguhan iman sebagai pondasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Maka kita lihat, lapar itu ada dua dimensi. Ada yang menjadi latihan seperti puasa kita hari ini, dan ada yang lapar memang betul-betul sebagai kenyataan hidup. Di Indonesia, lapar kita adalah pilihan ibadah. Sementara di Palestina, lapar itu adalah realitas penjajahan sehari-hari yang mereka hadapi. Tantangan kita saat ini, jika puasa kita tidak melahirkan empati, maka puasa itu telah kehilangan dimensi sosialnya. Oleh sebab itu, ujian masa depan umat ini adalah Baitul Maqdis merupakan cermin moral kita. Apakah kita menjadi umat yang peka terhadap kezaliman yang terjadi di Baitul Maqdis? Apakah kita berani bersuara lantang dan tegas dengan tetap menjaga akhlak yang mulia? Apakah kita mau menanggalkan ego kita dan kita mau bersatu dalam nilai-nilai universal Islam? Inilah ujian masa depan umat. Dan perubahan itu harus kita mulai dari cermin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari bebaskan diri dari nafsu dan ego agar pantas menerima amanah sejarah pembebasan Baitul Maqdis. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kita. Titik balik umat. Keseluruhan. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya 1-2 wilayah, tapi seluruh dunia Islam. Mari kita jadikan titik balik Ramadan ini sebagai apa? Ramadan sebagai doa untuk kebaikan perjuangan Baitul Maqdis. Ramadan sebagai momentum untuk membangun kesadaran Palestina. Dan kita jadikan Ramadan sebagai bulan persiapan i'dad nafsi, persiapan jiwa mental, i'dad ilmi, persiapan ilmu pengetahuan, i'dad diplomasi, persiapan diplomasi internasional politik, dan i'dad askari, persiapan militer serta pertahanan untuk menjadi umat yang bermartabat, umat yang bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah. Kalau Allah menghendaki dan kita umat ini memantaskan diri dengan 3 hal tadi, doa, kesadaran, dan persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan. Maka mari bersiap-siap ya untuk pembebasan Baitul Maqdis mulai Ramadan tahun ini, sebab peradaban Islam, peradaban Baitul Maqdis, peradaban akhir zaman menanti kontribusi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.